Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menjumpai Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 7 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kolonel Ivon dituding semena-mena di Pelabuhan Yosudarso Ambon, ini klarifikasinya. Setelah sempat menjadi perbincangan publik terkait insiden di atas kapal Pelni KM Ciremai pada Minggu 27 Juli 2025, akhirnya Kolonel Laut Ivong Wibowo, 50 tahun, angkat bicara. Dirinya memberikan klarifikasi atas dugaan sikap dan tindakannya yang semena-mena saat memerintah tim keamanan turunkan para pedagang asongan di atas kapal. Perintah itu berujung pada tindakan kasar dari pihak security kapal. Bahkan dilaporkan seorang anak di bawah umur atas nama Valdi Wusurwood, 14 tahun, menjadi korban. Dalam proses mediasi bersama korban di Polsek Pelabuhan Yosudarso atau KPYS pada Rabu 6 Agustus 2025, Kolonel Ivong menjelaskan bahwa tindakannya murni demi memastikan kelancaran proses embarkasi penumpang. Lebih lanjut, bahwa perintah yang diberikannya kepada petugas keamanan kapal untuk menurunkan para pedagang di kapal telah sesuai dengan regulasi. Dirinya juga menegaskan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara damai bersama korban pihak kapal Pelni dalam proses mediasi di Polsek KPYS Ambon. Saya nggak ada pemilik. Saya menyingkirkan waktu itu karena ini nggak ada pemiliknya supaya tidak mengganggu proses embarkasi penumpang. Saya singkirkan agak minggir. Ya. Itu pun juga sampai pedagangnya siapa kita nggak pernah tahu. Gitu. Hasil mediasi tadi gimana, Pak? Ini mediasi sama ini Mas, yang masalah anak kecil pedagang asongan itu yang kena ketarik bajunya lah istilahnya. Sudah selesai, alhamdulillah semua dengan damai, sudah tidak ada masalah, sudah saling meminta maaf. Untuk perintah para pedagang diturun dari kapal itu sesuai dengan prosedur ya, Pak? Iya betul. Jadi memang aturan yang berlaku itu adalah secara internasional ya. Jadi memang nggak ada tidak boleh namanya pedagang jualan di atas kapal. Ya, tidak boleh. Aturannya di mana-mana, dari Kementerian Perhubungan juga ada, dari Pelni juga ada, baik di internasional pun juga nggak boleh jualan di atas kapal. Ada penambahan lagi mungkin, Pak? Ya, nanti ke depannya mudah-mudahan kita juga tetap memikirkan, Mas, karena kita juga masyarakat ya, kan butuh makan juga. Nanti ke depan kita pikirkan, kita atur, kita tertibkan supaya pedagang juga bisa berjualan sesuai tempat yang telah disediakan oleh pihak fasilitas pelabuhan. Terima kasih, Pak. Ibu korban pemukulan minta Pelni izinkan pedagang jualan di kapal sambung hidup. Insiden dugaan kekerasan yang melibatkan petugas keamanan KM Ciremai terhadap seorang pedagang asongan akhir Juli 2025 telah diselesaikan secara kekeluargaan hari kemarin, Rabu 6 Agustus 2025. Namun bagi keluarga korban dan pedagang kecil, peristiwa ini menyisakan kekhawatiran mendalam atas keberlangsungan hidup mereka. Valdi yang kerap membantu orang tuanya berjualan di atas kapal diduga menjadi korban kekerasan saat tengah berjualan di dek 5 luar kapal KM Ciremai.
Ia mengaku ditarik paksa oleh kepala security KM Ciremai bernama Rinto hingga mengalami luka gores dan rasa sakit di bagian dada. Aksi tersebut turut memicu keributan di area pelabuhan karena pedagang lain juga mengalami perlakuan serupa. Pihak Pelni berdalih tindakan penurunan para pedagang dilakukan semata untuk memastikan kelancaran proses pelayaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, larangan total terhadap pedagang asongan untuk berjualan di atas kapal dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas tersebut. Khadijah, ibu dari Valdi, tak dapat menyembunyikan rasa kekecewaannya. Meski telah sepakat menyelesaikan insiden tersebut dengan jalur damai, ia menyampaikan harapan agar Pelni bisa membuka kembali kesempatan bagi pedagang kecil seperti mereka untuk berjualan secara tertib dan terdata. Bagi Khadijah dan pedagang kecil lainnya, berjualan di kapal bukan semata sebagai ekonomi harian, melainkan tentang masa depan anak-anak mereka. Sekadar informasi Tribuners, kejadian penurunan para pedagang asongan secara paksa dari kapal pada Minggu 27 Juli 2025 lalu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur saat kapal Ciremai tiba dari Sorong, Papua Barat dan bersandar di pelabuhan Yosudarso Ambon. Itu kan cuma ketemu harapan supaya bisa damai saja tuh, selesaikan masalah pada ini saja. Yang bikin terjadi ketemu punya ini itu karena ketemu ini kan orang susah, jadi selesaikan masalah dan sekarang kekeluargaan saja. Tapi minta ke pihak kapal ketika bajual, mama dong kan yang bajual di sana minta apa? Minta seperti keluhan supaya padong maksudnya bisa perhatikan atau itu supaya bisa urus katong punya baju kayak di kakak terus supaya bisa selanjutnya itu katong jangan selalu dikejar-kejar sama petugas apa itu supaya kalau boleh ada yang bisa menyambung katong supaya kita bisa berjuang lagi kalau katong pandangan masa depan. Nama siapa mama? Ibu Hadijah. Ibu Halijah. Hadijah. Iya. Hadijah selaku orang tua dari dari korban. Iya, siap. Terima kasih. Simpang aja, kapal aja. Nanti kita kopi dia baru. Terus nama di bawah sini saksi. Dari sini, iya. Nanti yang kapal sama ya. Oh masalah. Oh sini. Iya. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Rumahnya dibakar saat bentrok warga. Usman Makaino tagih janji ganti rugi di Dinsos Maluku Tengah. Usman Makayaino, warga Dusun Waya, Kecamatan Tehoru, mendatangi kantor Bupati Maluku Tengah Rabu 6 Agustus 2025. Kepala keluarga itu adalah korban dari insiden pembakaran saat bentrok antara pemuda di Maluku Tengah Februari 2025 silam. Saat bentrok terjadi, kendaraan roda 2, bengkel, dan perlengkapan bengkel miliknya hangus dilalap si jago merah. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang ia alami ditaksir 25 juta rupiah. Persoalan tersebut berhasil dimediasi sejumlah pihak yang dikoordinasi oleh Dinas Sosial Maluku Tengah pada masa Kepala Dinas Ahmad Namakule. Hasilnya, ganti rugi senilai 15 juta rupiah telah dibayar kedua pihak yang bertanggung jawab. Sisanya dijanjikan oleh Dinas Sosial Maluku Tengah. Ia menyatakan dirinya sebagai korban pembakaran rumah dan bengkel, di mana kerugiannya sekitar 25 juta rupiah. Ia berharap dengan kedatangannya menemui sejumlah pihak ada sedikit titik terang terkait dengan ganti rugi kerugian yang telah dijanjikan. Usman mengungkapkan bahwa telah menghubungi mantan kepala dinas dan ia diarahkan untuk bertemu PLT Kadis saat ini. Keluhannya bisa dijelaskan keluhannya seperti apa, Bang? Keluhannya ini
terkait dengan kasus pembakaran rumah dan sebagainya pada bulan Februari yang lalu. Jadi kedatangan kita sini untuk menindaklanjuti ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dengan kerugian yang harus dibayar. Kita sebagai korban pembakaran rumah dan usaha BPA yang dimana kerugiannya itu sekitar 25 juta. 25 juta itu yang baru direalisasikan itu 15 juta. Sementara 10 juta itu dijanjikan oleh dinas sosial. Dinas sosial itu waktu masih zamannya Pak Mantan, Pak Kabar nama kulit. Kemarin beta hubungi Pak Mantan, Pak Kadis, ada beta juga tolong ke kantor dinas. Oke, beta tadi sudah ketemu dengan kepala dinas sosial. Alhamdulillah responnya bagus. Cuma sampai sekarang belum ada. Makanya beta langsung lanjut ke ketemu bupati. Alhamdulillah sudah ketemu wakil bupati sudah menerima beta punya keluhan dan beta akan ketemu lagi. Makanya beta tunggu Pak Kadis dinas sosial ini. Kita sama-sama kita bicarakan akan tuh. Oke, baik. Tentunya seperti apa. Ayo sini sana, ayo api itu mari sini. Api. Iya api. Bapak panggil saya kata mau pulang. Mari mama dan bapak mau pulang sini ya. Bibir pantai Indah Marina Kota Masuhi tak tersentuh pembersihan, sampah makin menumpuk. Bibir pantai Indah Marina tak tersentuh pembersihan. Penanggung jawab seakan lalai memerhatikan kawasan ikonik Kota Masuhi, Maluku Tengah itu. Walau luasan bibir pantai yang dipenuhi sampah tidak seberapa, namun tumpukan sampah itu membuat wajah Indah Marina tak enak dipandang. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 6 Agustus 2025, tampak hamparan botol plastik dan bekas kemasan makanan sudah menumpuk dengan ketinggian hampir mencapai 50 cm. Lokasinya bersebelahan dengan Dulang Patita dan Pulau Reklamasi di sisi yang berbeda. Salah seorang petugas kebersihan di Dulang Patita, Zulfikar, menyatakan bahwa sampah itu sudah lama tertimbun akibat kebiasaan warga membuang sampah ke pantai sehingga air pasang yang melabuhkan sampah-sampah itu ke daratan. Dirinya mengungkapkan bahwa sampah di sini dulunya sempat dibersihkan, namun saat ini sudah tidak lagi dibersihkan. Untuk alasannya belum tahu pasti. Pemerintah pun diharapkan segera melihat kondisi ini agar bisa segera dilakukan pemeliharaan.
Em, tung. Cuaca buruk, harga ikan di Pasar Langgur masih mahal, capai 1,5 juta per loyang. Cuaca buruk, harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra makin mahal. Pada Kamis 7 Agustus 2025, rata-rata harga ikan dijual tergantung ukuran dan jenis. Misalnya untuk ikan jenis lema ukuran sedang dibanderol 1,5 juta per loyang. Untuk per tumpuk dihargai dengan 100.000 isi 4 ekor. Sedangkan momar ukuran sedang dijual 1,2 juta per loyang, per tumpuk dijual 20.000 isi 4 ekor. Sementara ikan tembang ukuran kecil dijual 350.000 per loyang, per tumpuk dihargai 25.000. Untuk ikan jenis lalosi dijual 750.000 per loyang, per tumpuk dibanderol 20.000 per tumpuk isi 7 ekor. Engge, salah satu pedagang di Pasar Langgur, menjelaskan harga ikan melonjak kurang lebih 1 pekan. Menurutnya, pasokan dari beberapa sentra produksi ikan cukup banyak, namun masih dibanderol dengan harga yang tinggi. Halo, si 20 kakak. Tembang 10.000 tembang. Jangan jalan. Jangan jalan. Halo, si 20 kakak. Tembang 10.000 tembang.
Saatnya kita ke Serang bagian timur. Tribuners, Wabub Vito serahkan nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2024 diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Nota pengantar tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati atau Wabub SBT Muhammad Miftah Toharumarei Watimena dalam forum rapat paripurna Rabu 6 Agustus 2025. Vito mengaku penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 kepada DPRD adalah bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Pemda. Selain itu, merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD setelah berakhirnya tahun anggaran. Kata dia, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik kepada masyarakat sebagai pemegang tertinggi daerah. Muhammad Miftah menyadari dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana tahunan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Lebih lanjut dijelaskan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku, Kabupaten SBT mendapat hasil baik. BPK menilai laporan keuangan Kabupaten SBT telah disajikan secara wajar dalam semua hal dan material serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan aturan tahun-tahun sebelumnya. Pada prinsipnya, dalam upaya untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dengan hormat, Saudara Wakil Bupati untuk menyampaikan nota penjelasan terhadap rancangan APBD tahun 2025-2029 kepada saudara. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wakil pemerintah dari Kabupaten Seram Bagian Timur, saya menyatakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD, kami menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk dibahas dengan pemerintah daerah. Terima kasih. Rencana Pembangunan Daerah PJD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Restra PD, Rencana Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2020.
Pin apa nih tabuk? Kita ke berita terakhir Tribuners. Panitia Hendrik Lewerisa Futsal Cup Namlea matangkan persiapan jelang turnamen. Panitia pelaksana turnamen Hendrik Lewerisa atau HL Futsal Cup terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pembukaan yang akan berlangsung di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 10 Agustus 2025 nanti. Pantauan tribunabon.com Rabu 6 Agustus 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Timur tampak kesibukan sejumlah panitia yang tengah menata dan membenahi berbagai titik lokasi. Sejumlah pohon di sekitar area jalan menuju stadion ditebang untuk memperlancar akses. Dinding gelanggang olahraga atau GOR Lestari mulai dicat ulang serta berbagai perbaikan teknis lainnya guna mendukung kelancaran acara. Ketua Panitia HL Futsal Cup Ade Rahman Tukuboya menyampaikan persiapan dilakukan secara maksimal karena turnamen ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku. Ade Rahman juga menambahkan bahwa mereka harus benar-benar mempersiapkan dengan maksimal, baik itu secara teknis maupun penampilan. Turnamen HL Futsal Cup diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga futsal di Pulau Buru dan juga ajang silaturahmi antar klub serta komunitas olahraga. Kehadiran Gubernur Maluku di Kota Namlea juga menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat setempat yang antusias menyambut kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga di daerah. Baik, saat ini, hari ini 6 Agustus, kita dari Panitia Pelaksanaan Hendrik Lewerisa Turnamen Futsal Cup sedang melakukan persiapan-persiapan guna dilaksanakannya pembukaan turnamen ini pada tanggal 10 Agustus nanti. Turnamen HL Futsal Cup ini akan dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Maluku bersama rombongan yang akan tiba di Kota Bupolo ini pada tanggal 10 siang nanti. Jadi kegiatan ini kita betul-betul melakukan persiapan-persiapan yang sangat maksimal sehingga dari sisi kesiapan teknis di Stadion GOR Lestari ini betul-betul siap untuk melaksanakan kegiatan turnamen HL Futsal Cup. Demikian. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.